Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Tengah jam ke depan ini, saya pelayan Tuhan Aras Yahaan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan untuk sepanjang acara malam hari ini. Tinggikan namamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah mengizinkan Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita mengalami tuntunannya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Mengizinkan Tuhan, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, kita yang percaya Yesus adalah orang-orang yang sangat berbahagia dan beruntung. Kenapa kita orang yang paling berbahagia dan beruntung? Ada beberapa alasan yang pasti. Pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi setiap kita. Yang kedua, ada tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji, berkomitmen, Dia ingin menyertai kita. Karena itu kita harus bertekad, sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan ini. Mengizinkan Tuhan, itulah tema khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan tentang tema kita, mengizinkan Tuhan. Yang pertama, kalau kita mengizinkan Tuhan, hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mengizinkan Tuhan adalah kesempatan mengizinkan Tuhan mengoreksi, sehingga kita akhirnya berkenan. Kalau kita lihat Mazmur 139 ayat 23-24 ini, permazmur ya sungguh-sungguh luar biasa. Dia mengizinkan Tuhan untuk apa? Mengoreksi dirinya. Dikatakan, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari, saya percaya kemuliaan Tuhan semakin bercahaya dalam kehidupan kita. Haleluya.
kami ingin tekankan buat kita. Jadi mengizinkan Tuhan adalah kita mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi diri kita, sehingga hidup kita hari lepas hari semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis kalau kita kasih kuku kita, dia ambil jari kita. Kalau kita kasih jari kita, dia ambil tangan kita. Kalau kita kasih tangan kita, dia ambil seluruh kehidupan kita. Karena itu jangan pernah mau kompromi dengan dosa. Dosa tidak pernah mendatangkan yang baik dalam hidup kita, tapi justru mendatangkan penghukuman. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam. Dosa adalah dosa, upah dosa adalah maut. Tapi kalau kita mengaku Tuhan setia dan adil, akan mengampuninya. Karena itu tangkaplah kebenaran ini, mengizinkan Tuhan. Biarlah kita punya hati yang selalu mau mengizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengoreksi, supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Semua orang merasa dirinya benar menurut pendapatnya. Tapi kalau kita berkaca pada firman, maka kita akan menemukan siapa diri kita, bahwa hidup ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua, mengizinkan Tuhan berarti kita rela untuk dituntun. Kita rela untuk dituntun. Dan kami percaya dia gembala yang baik. Kita nggak punya pengalaman tentang hidup, karena kita belum pernah hidup. Tapi dia gembala yang baik. Dia mau menuntun kita sepanjang saudara dan saya mau mengikuti tuntunannya. Kami percaya kita jauh daripada kegagalan, tapi kita akan melangkah dalam kepastian. Dalam dunia ini tidak ada kepastian. Karena itu tema ini jadi penting. Mengizinkan Tuhan, izinkanlah Tuhan. Supaya saudara dan saya senantiasa bisa berkenan di hadapan Tuhan, karena kita mendapat kesempatan mengoreksi diri kita. Dan bukan hanya itu saja, kita boleh mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Haleluya. Lihatlah dunia di mana kita hidup hari-hari ini, semakin gelap, semakin jahat. Alkitab katakan pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana caranya mempergunakan waktu yang ada? Dengan melibatkan, menghadirkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menuntun kita. Kita nggak punya pengalaman. Tapi dengan menghadirkan Tuhan, di situ saudara dan saya akan menjalani kehidupan ini dengan pasti. Sampai kapanpun dunia tidak ada kepastian. Tapi dengan mengizinkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita, disitulah ada kepastian dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, mengizinkan Tuhan. Yang ketiga, mengizinkan Tuhan berarti kita mau dibentuk hidup kita oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau untuk dibentuk hidup kita oleh Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, jalan kita bukan jalan Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Haleluya. Waktu kita bertobat, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi sesudah kita ada di tangannya, dia akan bentuk kita. Dan Tuhan tidak pernah memaksa, dia hanya bisa bekerja sejauh kita membuka diri kepadanya. Tapi makin cepat kita mengerti kebenaran ini, dikala saudara dan saya mengizinkan ya Tuhan untuk membentuk kita, semakin cepat bencana itu akan ditampilkan. Tuhan penjunan kita tanah liat. Percaya atau tidak, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dikala saudara dan saya mau diproses oleh Tuhan, saudara dan saya semakin cepat ditampilkan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak kali orang ingin seperti Yusuf. Baiklah, tidak dilarang memiliki idol, ya tokoh-tokoh panutan dalam kekristenan kita.
Boleh saja, tapi kalau saudara baca kisah Yusuf, tahukah kita apa yang terjadi? Yusuf mulai dibentuk umur 17 tahun. Tahukah kita umur berapa dia menjadi mangkubumi? Yusuf menjadi mangkubumi umurnya 30. Jadi 13 tahun Yusuf dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dalam 13 tahun itulah dia dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dijual, ya, dijadikan pembantu di rumah Potifar, dan dituduh memperkosa, dan dimasukkan penjara. Tapi itu semuanya merupakan tangan Tuhan untuk membuat dia jadi orang qualified, untuk mengajar dia, membekali dia. Akhirnya dia boleh memuliakan, walaupun dia minoritas, dia memuliakan dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan. Jadi mengizinkan Tuhan berarti mengizinkan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, merelakan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Lakukan itu sehingga saudara dan saya akan menjadi bejana yang mulia, yang ditaruh di tempat yang mulia, akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Haleluya. Kami ingin tekankan buat kita, kalau kita ingin seperti Yusuf, tidak dilarang, tapi lihatlah prosesnya. Bagaimana Yusuf menjadi Yusuf yang pada akhirnya boleh memuliakan Tuhan. Yang keempat yang kami mau bagikan buat kita, mengizinkan Tuhan berarti memberikan kesempatan Tuhan memakai kehidupan kita. Haleluya, mengizinkan Tuhan untuk memakai kehidupan kita. Haleluya, Tuhan ahlinya. Dia tahu apa yang harus dia buat supaya hidupmu dan hidupku jadi. Asalkan kita mau mengizinkan Tuhan saja untuk bekerja dalam hidup kita, dia tahu cara membuatnya sehingga saudara dan saya akan boleh dipakai olehnya. Kalau kita baca kisah tentang Petrus, Petrus adalah orang yang pernah 3 kali gagal. Tapi pada akhirnya dia jadi rasul yang besar. Tahukah kita, Petrus itu luar biasa. Kalau kita baca kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, di sana Tuhan memakai Yusuf Tuhan memakai Petrus luar biasa. Dia mau pergi berdoa di pintu gerbang Elok, dia ketemu dengan orang minta sedekah. Dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh itu jalan. Siapakah Petrus yang melakukan itu? Dia orang yang pernah 3 kali gagal. Dia gagal sebagai seorang nelayan. Dia berkata, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia gagal untuk berjalan di atas air. Yang paling fatal, dia gagal menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tapi kegagalan bukan akhir segalanya. Petrus mendapatkan pengalaman baru. Petrus adalah salah satu dari 120 yang mengalami pengalaman loteng Yerusalem, di mana dia boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan sesudah itu dia jadi Petrus yang gagah, yang menjadi pemberi bukti tentang ketuhanan Yesus Kristus. Jadi yang kami mau tekankan, mengizinkan Tuhan berarti kita siap mau dipakai oleh Tuhan. Siap untuk dipakai. Hidupmu dan hidupku siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kalau itu kebenarannya, saya mau katakan, ayo, tidak pernah kita rugi untuk mengizinkan Tuhan bekerja, mengoreksi, memperbaiki, mengangkat kehidupan kita. Kami mau ajak kita, lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Asalkan kita mau mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi, menuntun, membentuk, dan memakai kita, saudara dan saya akan kagum. Tuhan yang besar akan menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita. Kami tidak peduli latar belakang kita. Mungkin kita pejudi, pemabok, pejinah,
Semua dosa kita sudah lakukan. Tapi kalau kita bertobat, dikatakan barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Buka diri kita, izinkan Tuhan menaruh rencananya atas kehidupan kita dan menuntun kita untuk menggenapi rencananya. Kalau kita mau dan rela, saudara dan saya akan kagum. Tuhan yang besar akan berperkara. Saudara dan saya yang tidak ada apa-apanya, kita akan melihat saudara dan saya akan mampu melakukan perkara yang besar. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan menggenapi janjinya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk sore hari ini. Mengizinkan Tuhan. Sudahkah kita mengizinkan Tuhan? Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24, Daud mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi dirinya, menuntun kehidupannya, membentuk kehidupannya, dan memakai kehidupannya. Dan akhirnya Daud yang tidak ada apa-apanya, dia boleh menjadi alat yang besar, membawa kerajaan kepada kemuliaannya. Dan kami mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara dan saya yang tidak ada apa-apanya, kalau kita mau mengizinkan Tuhan, perkara yang sama Tuhan sanggup lakukan buat kehidupan kita. Taati apa yang Tuhan katakan, rendahkan diri kita, maka Tuhan yang besar akan meninggikan kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya kita diberkati Tuhan, mengizinkan Tuhan, izinkanlah Tuhan terus untuk bekerja dalam hidup kita. Kita masih punya waktu sedikit, ada 3 tahap doa yang kita mau lakukan malam hari ini. Waktu yang ada, kita mau berdoa. Yang pertama, kita mau tantang bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, supaya kita boleh menerima Yesus. Yang kedua, yang sakit kami akan doakan, yang beban berat, biar Tuhan memberikan kelegaan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi kita yang punya beban dan masalah, kita akan doakan dan kita nanti mau berdoa syafaat. Kita mulai. Yang pertama, letakkan tangan kita di dada, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya menerima firman yang saya dengar malam hari ini. Saya ambil keputusan, menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Terimalah hidup saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya sadar saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa yang saya buat. Saya mau bertobat, mau meninggalkan semua pelanggaran dosa yang saya lakukan. Kasihani saya Tuhan. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu. Angkat tanganmu satu ke atas. Kita mau berdoa. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi setiap kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit, enyahlah Engkau. Kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kau tidak boleh kembali lagi. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Sembuhlah dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau engkau punya beban, punya pergumulan,
letakkan tanganmu dua-dua di dadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan. Ya Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban, pergumulan, yang meletakkan tangannya dua-dua di dada mereka. Kau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Jalan buntu, Tuhan rubah menjadi pintu gerbang. Ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kasih daripada Tuhan. Aku berdoa, wan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Saya berdoa supaya virus corona berhenti di negeri ini dalam nama Yesus. Yang kena semakin sedikit, akhirnya tidak ada. Yang sembuh semakin banyak. Rumah sakit, rumah pemulihan. Berkati dokter dan suster. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Lindungi kota ini dari gempa bumi, dari malapetaka, dari tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Oh, persatukan gerejamu, biar gerejamu bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, menjadi berkat bagi bangsa ini. Berdoa buat Panorama MGK, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa biar naik bukan turun. Dimanapun acara ini disaksikan malam ini, kami berdoa mujizat Tuhan terjadi. Ada iman bagi mereka yang di rumah sakit, di LP, di jalan. Kami berdoa yang nonton bareng, Tuhan memberkatinya. Biar kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di atas segalanya biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.